Entah disengaja atau tidak, desain yang dimiliki ZTE Blade A711 sekilas mirip dengan Coolpad Shine, Xiaomi Redmi Note 3, dan Huawei G8. Material utamanya aluminium dengan desain unibody. Saat layarnya mati, bezel layarnya terlihat tipis. Namun sebenarnya bezelnya tidak setipis itu, karena ada list hitam di sekeliling layarnya. Khas smartphone ZTE pada umumnya, Blade A711 dilengkapi 3 tombol menu, di mana tombol home dapat menyala dengan warna biru yang dapat berkedip. Daya gedor smartphone ini salah satunya ada di bagian belakang bodinya. ZTE Blade A711 dibekali sensor fingerprint berbentuk bulat. Sensor ini dapat menampung hingga 5 sidik jari. Selain untuk membuka lock screen, sensor tersebut juga bisa digunakan sebagai shortcut untuk menjalankan aplikasi. Untuk membuka lock screen, cukup letakkan jari di sensornya saat layar mati. Smartphone akan langsung terbuka. Begitupun untuk menjalankan aplikasi, sensornya hanya bisa berfungsi saat smartphone dalam keadaan terkunci. Jika dalam kondisi tidak terkunci, sensor fingerprint-nya tak akan berguna. Penggunaan material aluminium sebenarnya sangat mendongkrak penampilan smartphone yang seharga 2 jutaan ini. Namun desainnya yang cukup elegan harus dibayar dengan bodinya yang mudah menghantarkan panas. Saat mengisi baterai atau bermain game, suhu panas cepat menyebar dan terasa hampir di seluruh bodinya. User interface bernama Nubia UI versi 3.01 pada Blade A711 tidak menawarkan banyak fitur, seolah seperti memang ingin dibuat simpel. UI ini tidak memiliki halaman home screen, tidak ada pula pilihan efek transisi. Praktis, Anda tak bisa banyak mengutak-atik UI-nya. Pada menu setting, ada opsi untuk menukar fungsi tombol back dan menu. Selain itu, tingkat brightness lampu pada tombol home juga bisa diatur secara manual. Yang cukup disayangkan, Nubia UI tidak mendukung Google Now. Menekan tombol home berfungsi membuka Task Manager atau jendela recent apps. Saat menampilkan recent apps dan menggeser-geser deretan aplikasi yang sedang berjalan terasa lag dan tidak responsif. Apakah hal ini disebabkan UI-nya yang berat? Ya, bisa jadi. Namun sepertinya lebih tepat mengatakan bahwa Nubia UI pada ZTE Blade A711 digarap dengan kurang maksimal. Dengan rata-rata konsumsi RAM 800 MB hingga 1 GB, UI ini sepertinya tak terlalu berat, apalagi fitur dan kustomisasi yang ditawarkan tergolong minim. Mengusung CPU octa-core Snapdragon 615 dan RAM 2 GB, performa ZTE Blade A711 di atas kertas masih cukup mumpuni digunakan untuk menjalankan apps dan game masa kini. Pada prakteknya, beberapa game yang kami mainkan yang seharusnya berjalan lancar justru mengalami frame skip atau sedikit lag. Hal ini terjadi pada game seperti Asphalt 8, Angry Birds 2, dan Sniper Fury yang kami coba. Dalam rangka memanjakan para penggunanya, ZTE menghadirkan layar IPS 5,5 inci dengan resolusi Full HD. Viewing angle-nya tidak mengecewakan, warna yang disajikan juga cerah, namun fitur adaptive brightness terasa kurang optimal. Layarnya seringkali kurang terang, terutama saat digunakan di ruang terbuka. Untuk itu, disarankan agar mematikan fitur adaptive brightness agar layarnya dapat melawan terik matahari. Sementara menengok ke sisi belakang smartphone, meski berdimensi kecil, speaker milik ZTE Blade A711 tergolong memuaskan. Bisa memanjakan telinga penggunanya. Suaranya tak akan tertutup meski diletakkan di atas meja, tetap terdengar jelas. Yang sangat disayangkan, baterai 3000 mAh milik ZTE Blade A711 sepertinya tidak cukup menyokong daya yang dibutuhkannya. Hasilnya, screen on time yang dimilikinya hanya 3 jam. Kamera utama 13 MP milik ZTE Blade A711 mengusung teknologi Neo Vision 5.0. Selain mode auto, kameranya mendukung mode manual dengan interface pengaturan yang mudah meliputi exposure, white balance, ISO hingga 3200, serta manual fokus. Saat membidik objek foto, Anda bisa menentukan fokus objek dan sumber cahaya secara terpisah seperti ini. Kecepatan autofokusnya tidak mengecewakan, begitupun dengan shutter speed-nya. Sementara kamera depannya yang beresolusi 5 MP didukung fitur face detection namun minim fitur beautification untuk mempercantik wajah. Tak ketinggalan, Anda pun bisa menggunakan sensor fingerprint di bagian belakang smartphone sebagai tombol shutter untuk memotret. Berikut hasil foto kamera ZTE Blade A711.